Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji hal yang berkaitan tentang kesyirikan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mempelajari keburukan bukan untuk diikuti, tapi agar kita berhati-hati, agar kita waspada terhadap kesyirikan, terhadap keburukan, karena tidak ada keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Sebagaimana lawannya tidak ada kebaikan yang paling baik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan tema kita kaji berkaitan tentang masalah ini adalah betapa banyak di antara, khususnya di masa sekarang, betapa banyak kaum muslimin yang imma tidak memahami atau menganggap remeh dalam masalah kesyirikan. Padahal tidak ada para jemaah dosa yang kalau tidak ditaubati Allah tidak akan memberikan rahmat dan ampunan kecuali hanya kepada kesyirikan. Ini sangat membahayakan. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan ampuni dosa di bawah, bukan selain kesyirikan tapi di bawah kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula nanti yang kita bahas tentang bahaya khuturatul syirik, bahaya-bahaya kesyirikan. Kemudian kita akan kaji juga tentang sebab-sebab asyirik, terjadinya kesyirikan atau sebab seorang jatuh kepada kesyirikan. Para jamaah sekalian, asyirku kalau secara bahasa, syirik itu artinya yakni al-muqaranah, penggandengan, persekutuan secara bahasa. Namun kalau secara istilah yang dimaksudkan oleh syariat, kesyirikan itu artinya gampangannya taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu mensetarakan Allah dengan selain Allah, mensetarakan makhluk dengan Allah, karena selain Allah adalah makhluk, setiap selain Allah adalah makhluk. Maka mensetarakan, menyamakan, mempertandingkan ya selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, dalam kehususan Allah. Dan kehususan Allah ada 3 macam. Kehususan dalam rububiyah, yakni kehususan dalam hal penciptaan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Yang ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Yang kedua, penghususan dalam uluhiyah, dalam peribadahan. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini yang dimaksud dengan kesyirikan, bahasa lainnya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu secara lebih khusus lagi, mana syirik apa? Sarfun atau sarfu anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan suatu jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Apa saja ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semuanya jika dipalingkan kepada selain Allah maka jatuhlah kepada kesyirikan. Taib. Jelas jemaah ya. Jadi arti syirik secara istilah syariat adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa as-sifat. Kalau ada orang mengatakan ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah, maka dia syirik dalam apa? Dalam rububiyah. Kalau dia beribadah, berdoa, meminta tolong, beristighotsah, ya berkurban, menyembelih dalam mereka pengaguan untuk selain Allah, maka dia syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah.
Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah serupa dengan makhluk dalam sifat, ya, maka dia syirik dalam sifat atau asma dan sifat, namun istilahnya bukan syirik. Istilahnya ilhad. Orangnya disebut mulhid. Demikian Allah menamakan dalam Quran. Jadi orang yang menyimpang dalam nama dan sifat Allah bukan diistilahkan syirik. Kalau menyimpang dalam rububiyah syirik, dalam uluhiyah syirik. Tapi dalam nama dan sifat dinamakan dengan ilhad. Apa dasarnya? Allah mengatakan, "Wadharul ladzina yulhiduna," dan tinggalkan orang-orang yang yulhiduna, ini yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syirik ini para jemaah terbagi dua. Yang pertama syirik yang akbar, yang kedua syirik yang asghar. Syirik yang besar, yang kedua syirik yang kecil. Masing-masing dari syirik besar dan kecil ini juga terbagi dua masing-masingnya. Masing-masing syirik besar ada dua, masing-masing syirik kecil juga ada dua macam. Yang pertama, asyirku al-akbar al-jali, syirik yang jelas. Ya. Kalau syirik besar berarti syirik besar yang jelas, al-jali. Bahasa lainnya al-zahir, yang nampak. Yang kedua, asyirku al-jali al-khafi. Yang kedua syirik yang al-khafi, yang samar. Berarti ada syirik besar yang jali, ada syirik besar yang khafi. Sebaliknya syirik kecil juga demikian, ada syirkun asghar al-jali yang jelas, ada syirik kecil yang al-khafi. Jelas di sini masing-masing berapa? Dua. Nah sekarang syirik yang jali masing-masingnya, syirik yang jali masing-masingnya ada dua juga lagi. Ini kalau enak pakai bagan itu enak cuma ya. Jadi kecil bagi dua, nanti ini juga bagi dua. Yang jali, kalau yang khafi hanya satu saja, nggak ada pembagiannya. Yang jali ada dua. Apa itu yang dua? Yang jali masing-masing baik syirik besar atau syirik kecil. Yang jali ada dua. Yang pertama al-qauli, ucapan. Yang kedua apa jemaah? Al-fi'li, perbuatan. Jadi syirik besar itu berarti ada besar jali yang qauli, ada syirik besar jali yang fi'li. Jelas. Syirik kecil juga demikian. Ada sirkun asghar jali al-qauli, ada sirkun asghar jali al-fi'li. Jelas ya? Kalau khafi gimana? Khafi enggak dibagi. Mempelajari keburukan bukan untuk diikuti, tapi agar kita berhati-hati. Agar kita waspada terhadap kesyirikan, terhadap keburukan, karena tidak ada keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Sebagaimana lawannya tidak ada kebaikan yang paling baik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan tema kita kaji berkaitan tentang masalah ini adalah betapa banyak di antara, khususnya di masa sekarang, betapa banyak kaum muslimin yang imma tidak memahami atau menganggap remeh dalam masalah kesyirikan. Padahal tidak ada perjamaah dosa yang kalau tidak ditaubati Allah tidak akan memberikan rahmat dan ampunan kecuali hanya kepada kesyirikan. Ini sangat membahayakan. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan ampuni dosa di bawah, bukan selain kesyirikan tapi di bawah kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula nanti yang kita bahas tentang bahaya khuturatul syirik, bahaya-bahaya kesyirikan. Kemudian kita akan kaji juga tentang sebab-sebab asyirik, terjadinya kesyirikan atau sebab seorang jatuh kepada kesyirikan. Para jamaah sekalian, asyirku kalau secara bahasa, syirik itu artinya yakni al-muqaranah, penggandengan, persekutuan secara bahasa.
Namun kalau secara istilah yang dimaksudkan oleh syariat, kesyirikan itu artinya gampangannya taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu mensetarakan Allah dengan selain Allah, mensetarakan makhluk dengan Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Setiap selain Allah adalah makhluk. Maka mensetarakan, menyamakan, mempertandingkan ya selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, dalam kehususan Allah. Dan kehususan Allah ada 3 macam. Kehususan dalam rububiyah, yakni kehususan dalam hal penciptaan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Yang ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Yang kedua, penghususan dalam uluhiyah, dalam peribadahan. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini yang dimaksud dengan kesyirikan, bahasa lainnya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu secara lebih khusus lagi, mana syirik apa? Sarfun atau sarfu anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan suatu jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Apa saja ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semuanya jika dipalingkan kepada selain Allah maka jatuhlah kepada kesyirikan. Taib. Jelas jemaah ya. Jadi arti syirik secara istilah syariat adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa as-sifat. Kalau ada orang mengatakan ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah, maka dia syirik dalam apa? Dalam rububiyah. Kalau dia beribadah, berdoa, meminta tolong, beristighotsah, ya berkurban, menyembelih dalam rangka pengagungan untuk selain Allah, maka dia syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah serupa dengan makhluk dalam sifat, ya, maka dia syirik dalam sifat atau asma dan sifat, namun istilahnya bukan syirik. Istilahnya ilhad. Orangnya disebut mulhid. Demikian Allah menamakan dalam Quran. Jadi orang yang menyimpang dalam nama dan sifat Allah bukan diistilahkan syirik. Kalau menyimpang dalam rububiyah syirik, dalam uluhiyah syirik. Tapi dalam nama dan sifat dinamakan dengan ilhad. Apa dasarnya? Allah mengatakan, "Wadharul ladzina yulhiduna", dan tinggalkan orang-orang yang yulhiduna, ini yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syirik ini para jemaah terbagi 2. Yang pertama syirik yang akbar, yang kedua syirik yang asghar. Syirik yang besar, yang kedua syirik yang kecil. Masing-masing dari syirik besar dan kecil ini juga terbagi 2 masing-masingnya. Masing-masing syirik besar ada 2, masing-masing syirik kecil juga ada 2 macam. Yang pertama, asyirku al-akbar al-jali, syirik yang jelas. Ya. Kalau syirik besar berarti syirik besar yang jelas, al-jali. Bahasa lainnya al-zahir, yang nampak. Yang kedua, asyirku al-jali al-khafi. Yang kedua syirik yang al-khafi, yang samar. Berarti ada syirik besar yang jali, ada syirik besar yang khafi. Sebaliknya syirik kecil juga demikian, ada syirkun asghar al-jali yang jelas, ada syirik kecil yang al-khafi. Jelas di sini masing-masing berapa? 2. Nah sekarang syirik yang jali masing-masingnya, syirik yang jali masing-masingnya ada 2 juga lagi. Ini kalau enak pakai bagan itu enak cuma ya. Jadi kecil bagi 2, nanti ini juga bagi 2. Yang jali, kalau yang khafi hanya 1 saja, enggak ada pembagiannya. Yang jali ada 2.
Apa itu yang dua? Yang jali masing-masing baik syirik besar atau syirik kecil. Yang jali ada dua. Yang pertama al-qauli, ucapan. Yang kedua apa jemaah? Al-fi'li, perbuatan. Jadi syirik besar itu berarti ada besar jali yang qauli, ada syirik besar jali yang fi'li. Jelas. Syirik kecil juga demikian. Ada syirkun asghar jali al-qauli, ada syirkun asghar jali al-fi'li. Jelas ya? Kalau khafi gimana? Khafi enggak dibagi, khafi hanya satu. Memang khafi samar, artinya tempatnya di hati. Kalau qauli kan ucapan, kalau fi'li perbuatan. Jelas ya? Ini kita mukadimah ini sebelum kita bahas tentang bahaya kesyirikan dan sebab-sebab jatuhnya kepada kesyirikan. Taib. Contoh-contohnya secara singkat sekarang. Syirik besar dulu coba. Syirik besar contohnya yang jali. Dan yang jali yang dalam fi'li dulu. Syirik besar yang jelas nampak dan dia bentuknya perbuatan. Apa contohnya jemaah? As-sujud contohnya ila ghairillah. Contohnya sujud ini perbuatan. Syirik besar karena sujud kepada selain Allah, dan juga dia termasuk yang jali, yang nampak. Ya. Kalau yang kaulinya apa berjemaah? Syirik besar, ya, yang dohir nampak, jali nampak, dan dia kauli bagiannya. Ucapan. Nah, apa contohnya? Contohnya al-istighotsah, meminta pertolongan, meminta bantuan, itu istighotsah. Apa arti istighotsah? Talabul ghaus 'inda syiddah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya. Taib. Dia syirik besar jemaah. Dan dia jali, dan dia dalam ucapan. Jelas ya? Atau meminta kepada selain Allah, meminta misalnya rezeki atau anak atau yang lain kepada selain Allah. Kalau yang khafi bagaimana jemaah? Syirik besar tapi khafi. Ini ada tempatnya di hati kalau khafi. Syirik yang besar yang adanya di dalam hati adalah setiap ibadah-ibadah hati yang diperuntukkan untuk siapa? Selain Allah. Macam ibadah itu kan ibadah qauli, ibadah fi'li, ibadah yakni qalbi, ibadah qalbiyah. Apa contoh ibadah qalbiyah? Seperti khauf, al-mahabbah, ar-raja. Ini semua ibadah tawakkul. Ya. Tawakkul yakni tawakal. Al-khauf takut. Al-khauf as-sir namanya. Takut yang tersembunyi. Ini takut yang dihukumi syirik besar jemaah. Itu contohnya yakni syirkun akbar al-khafi. Ya. Takut kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Takut itu ada tiga macam. Satu takut as-sir tadi, al-khauf as-sir, takut yang tersembunyi. Takut bencana, takut celaka, takut kewalat kepada selain Allah. Kepada wali yang sudah mati. Ya. Maka takut kepada jin itu bisa takut yang sifatnya takut yang tersembunyi ini. Maka itu syirik besar. Tapi kalau takut kepada jin ada yang hukumnya memang boleh. Ya, makanya takut ada tiga macam tadi. Takut yang pertama apa? Takut al-khauf as-sir. Yang kedua jemaah al-khauf at-tabi'i. Takut yang sifatnya tabiat manusiawi, takut harimau, takut binatang buas, takut orang jahat, takut corona, takut covid, ini takut yang boleh. Jadi jangan sampai, loh, masa takut sama covid, kita enggak, takut hanya kepada Allah. Ini salah penempatan jemaah. Takut kepada Allah lain. Dengan takut kepada covid itu memang wajar manusia takut kepada wabah, kepada penyakit, kepada yang bisa membahayakan. Maka takut kepada jin ada yang poin ini, tabi'i dia. Bukan takut yang sifatnya takut asir, takut yang tersembunyi kepada jin. Yani takut jin bisa mendatangkan malapetaka berupa bencana-bencana. Ini hanya Allah.
Makanya seperti takut kepada Nyi Roro Kidul, ini takutnya yang mana ini? Al-khauf as-sir, takut yang tersembunyi itu yang syirik besar. Karena takut Nyi Roro Kidul marah, tidak memberi rezeki, tidak memberi ikan dan semisal. Maka orang kalau sudah syirik dalam rububiyah, sudah syirik dalam meyakini adanya pencipta, adanya penguasa selain Allah, maka akan jatuh kepada syirik dalam ibadah dengan cara mempersembahkan peribadatan kepada orang yang ditakuti selain Allah. Maka menyembelih kambing, menyembelih sapi atau kepala kerbau, ya, bukan kepala kerbau yang disembelih, ya. Kepala nggak bisa disembelih, cuma kerbau disembelih, kepalanya dipersembahkan dalam rangka pengagungan kepada Nyi Roro Kidul, atau misalnya di tempat-tempat bencana, maka ini asyirku fi al-uluhiyah setelah mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Makanya kata para ulama, asyirk fi rububiyah muqaddimatun ala syirk fi al-uluhiyah. Syirik dalam rububiyah itu pendahuluan. Syirik dalam rububiyah itu muqaddimah sebelum jatuhnya kepada syirik dalam ibadah. Kalau dia takut kepada suatu selain Allah berupa takut yang tersembunyi tadi, yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia akan melakukan ritual ibadah yang harusnya untuk Allah, dia persembahkanlah untuk selain Allah. Contoh menyembelih. Menyembelih itu ibadah, jemaah. Menyembelih sapi, kerbau itu ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah. Menyembelih dalam rangka pengagungan. Ingat ini perbedaannya. Menyembelih karena ada unsur pengagungan, apalagi rasa takut. Maka ini ibadah. Dan ini syiriknya syirik besar, yang justru dilindungi sekarang ini, di atas namakan dengan kearifan lokal. Bahkan disebut sebagai salah satu dari aset wisata katanya, yaitu apa? Sedekah bumi atau sedekah laut. Dijadikan aset negara. Ini untuk apa? Untuk yakni perbendaharaan wisata nasional gitu. Bahkan didukung. Ini semoga pemerintah memahami masalah ini. Itu kesyirikan berjamaah dalam Islam. Nah, jadi semua ibadah-ibadah hati, entah itu ar-raja, al-khauf, at-tawakkul. Takut yang ketiga belum. Apa takut yang pertama? Takut yang tersembunyi, itu syirik besar. Yang takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Itu perbedaannya takut dengan takut yang lain. Yang kedua, takut at-tabi'i, al-khauf at-tabi'i, takut kepada hal yang sifatnya tabiat manusiawi. Kalau seorang sekarang berjemaah takut pocong, walaupun pocong hanya ada di sinetron, ya. Tapi kalau ada orang takut pocong, ini takut yang mana jenisnya ini? Jemaah. Kan pocong kan anggaplah jin gitu ya. Takut jin sebenarnya takut yang mana ini? Syirik? La, manusiawi, takut tabi'i. Wajar orang disuruh ke makam jam 12 malam sendirian, uji nyali, ya. Maka kalau takut wajar. Jangan say, ente syirik, ente ini takut kepada selain Allah, ente ini syirik. La, jemaah. Ya. Yang ke berapa? Nah, kalau takut kuburan, yang dimaksud takut penghuni kubur ini bisa mendatangkan bencana, seperti takut wali yang ada di kuburan ini takut yang al-khauf as-sir, ini yang hukumnya syirik akbar. Kan ada orang lewat kuburan takut wali itu sehingga dia caranya jalan sampai ngesot-ngesot jalannya, ya. Karena ini kuburan wali ini, kalau ndak sopan begini bisa kewalat ini. Itu takut yang nomor satu tadi, jemaah. Beda. Maka takut kuburan, ya, takut jin ini bisa dirinci, tidak boleh dimutlakan, dirinci. Yang ketiga, takut yang al-muharram, jemaah. Al-khauf al-muharram. Takut kepada selain Allah tapi dia haram, tidak sampai syirik. Yaitu takut kepada selain Allah yang dengan sebab itu dia tinggalkan kewajiban atau jatuh kepada keharaman dengan sebab dia. Contohnya takut kepada majikan, takut kepada atasan, takut kepada bos, pimpinan. Lalu dia tinggalkan sholat gara-gara takut potong gaji. Ini jangan sampai dikatakan syirik, wah ente syirik nih. Takut kepada selain Allah, syirik. Lah, itu takut yang haram. Ya.
Jadi dia meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban karena sebab manusia takut dari hukuman manusia. Ya kan? Pokoknya semua karyawan nggak boleh yang sholat hari ini. Kalau sholat potong gaji. Lalu bingung dia, gimana sholat potong gaji, nggak sholat dosa gimana? Akhirnya nggak apa-apa sudah, nggak sholat jemaah. Takut potong gaji. Ini al-khawf ini. Lakin al-khawf al-muharram. La yasilu ila al-khawf al-syirik. Baik. Sekarang syirik yang kecil jemaah. Contoh yang pertama dulu, syirik yang kecil yang jali, yang zahir, yang di dalam perbuatan. Nah, siapa yang bisa memberi contoh? Kasih hadiah. Syiriknya kecil, lalu zahir, nampak jelas, manusia bisa lihat. Zahir. Dalam al-fi'li perbuatan. Nanti dalam ucapan. Riya itu khafi, samar, riya itu dalam hati. Dohir, syiriknya dohir, kecil dalam perbuatan. Ada hadiahnya? Hadiah nggak ada? Hah? Gimana? Kalau itu ucapan, ya. Dan juga itu nanti tidak boleh dihukumi syirik dulu. Jadi mengatakan seseorang, saya sembuh karena dokter fulan. Ini jangan antum hukumi syirik dulu, jangan. Karena ada dua kemungkinan. Setiap perkataan yang ihtimalat tidak boleh diponis dulu sehingga antum minta kejelasan. Apa maksud antum sembuh dengan dokter? Kalau maknanya sebab, maka jemaah ini tidak syirik. Tapi kalau maknanya dokter yang menyembuhkan, ini bukan syirik kecil bahkan, tapi syirik besar. Adapun kalau sudah dipastikan diponis syirik, maka kita hukumi syirik. Contohnya ya nanti ini kan sedang dikaji ini yang syirik kecil ini. Nah, sekarang apa contoh syirik kecil yang dia itu zahir atau jali, yang kelompoknya fi'li? Perbuatan, bukan ucapan, bukan hati, bukan perbuatan. Apa itu? Menggantungkan jimat. Jadi menggantungkan jimat itu syirik apa itu cuma? Bukan syirik besar, syirik kecil awalnya itu. Maka di situ nanti ada kaidah dalam syirik kecil. Pertama, syirik kecil itu adalah bisa berubah menjadi besar tergantung keyakinan apanya? Hati. Terus yang kedua, syirik kecil walaupun ditinjau dari jenisnya disebut kecil, tapi ditinjau dari tinjauan jenis dosa, dia lebih besar daripada dosa besar. Itu syirik kecil. Dua kaidah penting dalam syirik kecil. Apa yang pertama? Asyirkul asghar qad tasiru ilal akbar bihasabi qalbi. Syirik kecil bisa berubah menjadi syirik besar tergantung keyakinan hatinya. Kalau hatinya meyakini dia hanya sebab, syirik kecil. Kalau hatinya meyakini dia itu yang melakukan, zat yang melakukan, yang menyembuhkan itu ya benda ini, yang mendatangkan rezeki ya benda ini, maka syiriknya apa? Dari kecil berubah menjadi besar. Jelas ya? Taib jemaah. Jadi menggantungkan jimat itu dohir dan juga fi'li perbuatan. Nah sekarang baru contoh-contoh syirik kecil yang juga zahir namun dalam lisan perbuatan, yaitu dalam rangka mensetarakan oleh lisan Allah dengan makhluk, seperti mengatakan kalau tidak ada Allah dan kamu. Nah, itu syirik kecil karena mensetarakan Allah dengan makhluk dalam lisan. Kalau tadi definisi syirik mensetarakan tuh yakni dalam keyakinan jemaah. Tapi kalau mensetarakan Allah dan makhluk dalam lisan, seperti laulallah wa anta, kalau tidak ada Allah dan kamu, masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kamu, ini semua diponis oleh Nabi syirik kecil jemaah. Dan kaidahnya jemaah tolong perhatikan, setiap syirik-syirik dalam ucapan itu hukumnya syirik kecil. Sumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil dalam ucapan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak.
Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah syirik. Jelas ya? Taib. Adapun ucapan tadi, saya sembuh karena dokter fulan, maka tidak langsung diponis syirik tapi diminta perincian apa maksudnya. Jelas ya? Taib. Sekarang syirik kecil yang mana yang belum? Yang jali kan sudah. Yang khafi. Apa itu syirik al-khafi? Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkur asghar. Dalam lafaz asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Dalam lafaz lain syirik yang khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi. Lalu para sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah, apa itu syirik yang khafi, yang tersembunyi? Kata Nabi, ar-riya, yakni riya. Maka jemaah sekalian, riya itu amalan-amalan yang hanya ada dalam hati. Kita susah mendeteksi riya karena itu amalan hati orang. Enggak boleh kita katakan ente riya nih katanya. Enggak boleh karena riya itu urusan hati orang. Sulit kita menebak orang riya atau tidak riya. Ya. Apa itu riya jemaah? Hah? Taib, pamer. Yang lain? Apa itu riya? Hah? Sombong. Yang lain? Riya itu kalau secara bahasa diambil dari ra'a yura'i riyaan. Artinya dilihat, melihat. Jadi ingin dilihat. Tapi bukan itu maksud dia oleh agama, bukan. Bukan sekedar ingin dilihat, bukan riya itu. Riya itu adalah pamer amal ingin dipuji orang. Itu riya. Maka jangan hanya memamerkan amal. Karena terkadang boleh amal dipamerkan, diperlihatkan. Boleh jemaah, tidak riya. Cuman ketika ingin dipuji, ini baru riya. Makanya kata para ulama, riya itu definisinya idharu ta'at, menampakkan ketaatan, liyamdahu bihin nas, agar manusia memuji. Agar manusia memuji, itu riya. Ya. Maka sekedar memperlihatkan amal boleh. Kalau tujuan untuk supaya diikuti, boleh, bahkan berpahala jemaah. Memamerkan amal kepada orang agar orang itu mengikuti. Maka Nabi pernah sholat agar diperhatikan, akan dilihat oleh para sahabat agar diikuti. Contoh misalnya, antum memperlihatkan sebuah cara sholat yang mungkin manusia jarang tahu, yaitu sholat menghadap sutra misalnya. Maka antum menghadap sutra, diperlihatkan seperti itu dibolehkan agar manusia mengikuti. Ya. Jadi apa itu riya? Idharu ta'at liyamdahu bihin nas, memamerkan, menampakkan amalan-amalan ketaatan. Lihat amalan-amalan ibadah maknanya. Bukan urusan-urusan dunia. Kalau pamer urusan dunia boleh. Walaupun ya hati-hati juga kena ain nantinya. Ya. Jadi kalau ada orang memperlihatkan supaya ingin dipuji dalam hal pamer masak rawon misalnya. Oh, Masya Allah kamu pinter bang. Ini loh caranya ini loh, ini. Oh mantap. Iya, sapa maneh aku misalnya. Nah, kaya ngono boleh cuma. Walaupun itu rentan ain nanti. Ain, hati-hati ain. Tapi itu bukan riya yang dimaksud oleh agama, bukan. Yang dimaksud riya itu amalan ibadah, salat kah misalnya, saum, tahajud. Ya. Dan ada istilahnya sum'ah. Kalau riya agar dilihat, kalau sum'ah agar didengar, tapi tujuannya sama, agar dipuji, memperdengarkan. Tapi boleh ndak kalau kita dipuji dalam ibadah, lalu kitanya senang? Gimana? Al-jawab boleh asalkan setelah selesai ibadah. Jadi kalau ada orang memuji kita setelah selesai ibadah dan kitanya senang, maka itu kata Nabi busyra ajilil mu'min fid dunya. Ini kabar gembira bagi orang beriman di dunia, yakni sebelum akhirat. Misalnya ada orang baca Quran, bagus bacanya, selesai sholat, antum misalnya ngimamin ya, mengimami kaum muslimin, bacaan antum bagus misalnya. Selesai sholat ada orang ngampiri, Masya Allah deh, Masya Allah. Bacaan Qurannya, Masya Allah, mantap. Saya sampai nangis.
Misalnya. Lalu antum yang dipuji gini, teng 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 gitu, jamaah. Hidungnya itu boleh ndak? Boleh, karena antum ndak minta. Beda lagi kalau antum misalnya semalam habis tahajud, lalu pagi-pagi sama teman-temannya gini, aduh anak nih lemes, apa? Ustaz pokoknya lemes sana, apa? Semalam, apa semalam? Ustaz, apa? Tahajud. Nek ngono lain coba. Memang kitanya memperdengarkan sengaja. Tapi kalau orang baca Quran dan bagus, lalu orang muji selesai di membaca, tidak masalah. Ya. Jadi riya itu ada perincian yang banyak sekali, perincian tentang riya. Taib. Itulah sekilas para jamaah tentang syirik, pembagian syirik. Ya, ada besar, ada kecil. Ada ulama yang membagi syirik jadi 3, tapi ini lemah. Termasuk yang membagi 3 adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Membagi 3, yaitu besar, kecil, dan khafi. Ya. Syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, dibagi 3 syirik. Sebagian ulama tidak setuju. Khafi itu bukan pembagian syirik, tapi khafi adalah bagian dari pembagian besar dan kecil. Besar ada yang jali dan khafi, kecil ada jali dan khafi. Jadi yang benar syirik bagi 2 saja, al-asghar, al-akbar, wa al-asghar. Ya. Taib. Para jamaah sekalian, kita akan mengkaji yang pertama dulu. Ini ada 3 sesi barangkali. Sesi pembahasan tentang khuturatul syirki, yang kedua asbabus syirik. Yang pertama bahaya kesyirikan, yang ketiga tentang sebab-sebab jatuhnya kepada kesyirikan. Hanya saja kita perlu kondisikan waktu. Sampai jam berapa kita selesai? Mana panitia? Ya. Ojo suwi yang ngaji. Kok jangan bosen? Ojo suwi. Dan ini materi bagus. Jamaah insyaallah kita akan kaji nanti kitab ini. Ya, Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Dariyah. Ya. Ini sudah saya terjemahkan, saya harokati Arab gundonya sehingga nanti memudahkan antum untuk mengkaji, ya. Insyaallah kita akan kaji, dan insyaallah ini tidak akan selesai sekarang semuanya insyaallah. Dan ini banyak bahasan, ini semuanya tentang 40 faedah pelajaran penting dalam masalah tauhid. Totalnya 40. Nah, kalau mau dikaji semua berarti berapa pertemuan kan gitu ya, Mas? 40 ini. Saya mungkin kaji hanya 2 faedah saja. Faedah tentang bahaya syirik dan tentang sebab-sebab jatuh kepada kesyirikan. Di antara faedahnya, ya. Terlambat. PDF-nya ada, saya punya, mau dibagi sekarang, enggak usah. Atau nanti aja ya. Ada PDF-nya cuma, sudah siap PDF-nya, tinggal antum mau cetak silakan, bebas tanpa izin. Ya. Bebas tanpa izin insyaallah. Hak cipta milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas dulu khuturatus syirik, bahaya kesyirikan jemaah. Yang pertama, asyirku sababun lidhalal al-'abdi fid dunya wal akhirah. Kesyirikan menjadi sebab tersesatnya seseorang hamba di dunia dan di akhirat. Dalilnya surah Nisa 116 dasarnya. Di situ Allah mengatakan wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idan. Siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Maka lihat orang-orang yang berbuat syirik jemaah. Sesat dia di dunia dalam beragama sesat. Enggak ada orang paling sesat beragama kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang membuat sesajen, ya. Itu kan sesajen itu jemaah bahasa kitanya sesajen. Bahasa agamanya adalah at-taqarrub. At-taqarrub, mendekatkan diri. Kepada siapa? Ya kepada yang dia peruntukan sesajen itu. Kalau kepada jin, penghuni, ini itu penguasa ini itu, ya kepada dia bertaqarrub. Sama halnya orang Islam menyembelih seekor kambing atau kerbau atau sapi atau unta dalam rangka mempersembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu maka disebut kurban, ya kan? Menyembelih ketika Idul Adha disebut kurban, artinya pendekatan diri kita kepada Allah dengan cara mengalirkan darah hewan yang disyariatkan. Darah hewan tidak sembarang hewan. Hewannya harus bahimatul an'am, unta, sapi, kambing. Selain itu nggak boleh, ayam nggak boleh, lele nggak boleh. Karena lele juga piaraan.
Katanya hewan ternak kan, bahimatul an'am. Hewan ternak yang dimaksud syariat. Ayam, bebek ya ternak, tapi ternak istilah kita. Istilah syariat hewan ternak 3 saja. Unta, sapi dan sejenis ini, kerbau boleh, dan kambing, selesai. Ya. Taib. Jadi sesat mereka dalam beragama. Yang kedua, jemaah, bahaya kesyirikan jika dia syirik akbar, yuhbitu jami'al a'mal, menggugurkan seluruh amalan. yakni sholat kita, zakat, puasa, haji yang mahal juta-juta, puluh sampai ratus juta, kita haji dengan sebuah kesyirikan yang dilakukan, hancur semuanya, gugur semuanya para jemaah. Dan itu di surah Zumar dan di surah Al-An'am dalilnya. Kalau di surah Al-An'am itu umum, Allah ancam manusia yang berbuat syirik. Di surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengancam Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua ancaman orang berbuat syirik. Satu untuk manusia secara umum di surah Al-An'am 88. Yang kedua ancamannya khusus Nabi Muhammad, itu di surah Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Sungguh kata Allah, kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, kata Allah. Apa itu wahyunya? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalanmu akan hancur, gugur, binasa amalanmu. Muhammad Rasulullah yang diancam oleh Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Adapun kalau yang umumnya surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, kata Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan hancur gugur apa yang mereka lakukan. Jelas ya? Adapun kalau ada amalan-amalan tertentu jemaah, ketika mungkin ditinggalkan, diancam dengan batalnya amal, maka itu bukan total. Ya. Ada sebuah amalan selain kesyirikan, namun diancam batal amal juga. Contoh orang yang meninggalkan sholat asar jemaah. Nah itu sholat asar ketika ditinggalkan membatalkan amalan-amalan memang, namun tidak total sebagaimana kesyirikan. Kata ulama, yang batal di amalan hari itu saja. Sebagaimana kata Nabi, man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka batal amalannya. Jadi amalan di hari itu batal. Artinya gugur pahalanya, tidak mendapatkan yakni pahala. Maka ini pentingnya tentang kita wajib ya, penting wajib menjaga sholat asar. Dan sholat asar ini jamaah ujian, karena dilakukan pada saat manusia pulang kerja, kadang capek, letih, kadang dia di pekerjaan saja banyak yang meninggalkan sholat asar. Apalagi di kota-kota besar jamaah, pulang kerja naik bis, bisnya macet sampai rumah isya, sholatnya di mana coba? Ya. Ya. Mending kalau sholat juga di bis, ada yang yus, ya nih ma'asalamah saja, ini sudah nanti. Ya. Oleh karenanya ikhwan, sholat asar itu sholat yang harus kita prioritaskan. Karena Allah juga demikian mengatakan di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wa sholatil usta. Jagalah semua sholat dan sholat usta. Kalau ada sebuah keumuman lalu disebutkan kekhususan, maka yang khusus ini sebagai menunjukkan yakni keutamaan. Contoh, tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah para malaikat di malam itu, Lailatul Qadar, turun semua para malaikat. Lalu turun pula Jibril. Ruh mananya siapa? Jibril. Berarti Jibril malaikat yang apa? Yang khusus, yang istimewa dibanding semua malaikat. Demikian pula salat asar. Salat yang memiliki keistimewaan. Sampai Allah menyebutnya secara khusus. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, faka'annama wutira ahluhu. Orang yang meninggalkan salat asar seperti kehilangan anak, istri, seluruh harta keluarga. Bayangkan jemaah, orang yang kehilangan anaknya, istrinya, keluarganya, bangkrut sudah, sebatang kara hidup. Itulah istilah orang yang meninggalkan salat asar. Maka mari kita jaga. Makanya ada pahala khusus. Man sholat bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maknanya sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Oh, sholat yang lain sama masuk surga, tapi disebut sholat asar, menunjukkan pengkhususan para jemaah. Baik ya.
Yang ketiga, di antara bahaya kesyirikan, asyirku al-akbar sababun lil khulud finnar. Syirik besar itu menyebabkan kekalnya di neraka. Wa hirmanil jannah, dan diharamkan sama sekali tentang surga. Ini dalilnya ucapan Nabi Isa kepada kaumnya dalam Quran. Ucapan Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 72. Apa kata Nabi Isa kepada kaumnya? Kepada Bani Israel, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak mendapat pertolongan sama sekali dari Allah. Maka syirik yang besar itu, kalau masuk neraka dia tidak akan kembali selamanya, kekal di dalamnya. Beda dengan orang yang bertauhid walaupun ada dosa yang menyebabkan harus masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Sehingga kalau ahlun nar ada dua macam, dua kelompok. Beda dengan ahlul jannah. Kalau ahlul jannah tidak ada istilah yang keluar dari neraka, dari surga, tidak ada. Kalau orang yang masuk neraka ada dua golongan, ada yang kekal. Ini bagi mereka berbuat syirik walaupun orang Islam. Ingat ya kawan, walaupun orang Islam tapi berbuat syirik dengan syirik besar, kekal di dalam neraka. Dan yang kedua bagi orang-orang kafir yang memang tidak pernah masuk Islam sama sekali, ya. Dan nanti akan ada yang keluar dari neraka. Ini yang disebut dengan al-juhanamiyun namanya. Yang mantan-mantan atau veteran neraka jahanam. Dan itu nanti di surga. Sehingga penduduk surga nanti akan ketahuan, ada dua tanda. Ada yang mantan, ada yang asli. Asli surga ya nih. Ada yang mantan. Itu kalau mantan ketahuan nanti. Ada tandanya. Ya. Itu para veteran. Veteran neraka jahanam. Al-Juhanamiyun yang mendapat syafaat atau mendapat rahmat. Bisa jadi enggak dapat syafaat sama sekali, tapi dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, yakhrujuna minan nar bisyafa'ah. Keluar mereka dari neraka dengan sebab syafaat. Dalam hadis yang lain kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan dia didapatkan, syafaat Nabi itu didapatkan bagi orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Walaupun ada dosa lain, tapi di bawah apa jemaah dosanya? Kesyirikan. Seperti berzina, seperti mencuri, minum khamar. Itu dosa-dosa besar namun di bawah kesyirikan. Maka kalau ini bahaya kesyirikan, tentu kita para jemaah lebih ditekankan tentang kehati-hatian kita. Nah, yang keempat, asyirku a'zamu zulmi. Kesyirikan itu adalah dosa yang sebesar-besarnya dosa. Ya. Di surah Luqman ayat 13 antum lihat dalilnya. Ketika Luqman mau memberi wejangan kepada putranya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling azim, yang paling besar. Ya. Yang kelima berjemaah, annallaha ta'ala bari'un minal musyrikin wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini enggak direken sama Allah, dicuekin sama Allah, tidak diberi rahmat sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayatnya. Nah, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketujuh, yang berapa? Yang keenam, asyirku al-akbaru yubihud dam wal mal. Syirik besar itu menghalalkan harta dan darah. Artinya orang kafir, orang yang berbuat syirik itu dibolehkan untuk dibunuh, dirampas hartanya kalau dalam peperangan. Ya, cuma ya. Jadi maksud halal darahnya, halal hartanya ini dalam kondisi ketika peperangan. Adapun kalau kondisi aman, damai, tidak boleh sembarangan menumpahkan darah harta walaupun orang kafir. Apalagi menumpahkan darah orang apa?
Islam. Ini walaupun orang Islam bertengkar, mereka perang para jemaah. Ya, itu tidak boleh dirampas hartanya sebagai harta rampasan peperangan. Itu bagi orang kafir saja, orang yang berbuat syirik. Adapun orang Islam maka terpelihara darahnya, hartanya. Bahkan orang kafir, selama dia kafir dzimmi, kafir muahad, kafir musta'man, 3 jenis kafir ini adalah terpelihara darahnya. Haram diambil, ditumpahkan darahnya, haram diambil secara paksa hartanya. Terakhir, asyirku yudfi'u nurul fitrah. Kesyirikan itu mematikan, memadamkan cahaya fitrah, jemaah. Artinya orang manusia lahir ke dunia ini dalam fitrahnya bertauhid. Setiap orang, hatta anak orang kafir tetap lahirnya dalam keadaan fitrah. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan yakni bertauhid fitrah. Jadi mengaku bahwa Allah adalah zat yang wajib disembah. Fitrahnya demikian. Namun bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Dan hadis ini menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan bahwa yang namanya pendidikan anak itu adalah kewajiban orang tua. Jadi anak mau dicetak jadi Yahudi tergantung orang tuanya. Ya. Mau dicetak menjadi Nasrani, menjadi akidah yang rusak, akidah yang lurus tergantung didikan orang tuanya. Taib. Ya. Demikian ada 7 poin yang dijelaskan oleh mu'alif di sini tentang bahaya kesyirikan. Adapun para jemaah, sebab-sebab jatuhnya kepada kesyirikan ini yang harus kita waspadai juga. Yang pertama, al-jahlu bihaqiqati syirk. Kejahilan, kebodohan terhadap hakikat kesyirikan. Hakikatnya jemaah. Karena semua orang Islam kalau ditanya apa itu syirik, mereka mengatakan syirik itu nyembah berhala. Ya. Kalau hakikat kesyirikan bukan nyembah berhala jemaah. Kesyirikan itu dia nyembah Allah. Ingat, kesyirikan itu nyembah Allah. Beribadah kepada Allah, kesyirikan itu. Namun selain Allah juga diibadahi. Itu maknanya. Oleh karenanya Abu Jahal itu disebut orang musyrik, yang mana Abu Jahal menyembah Allah. Menyembah Allah, Abu Jahal itu beribadah kepada Allah, terbiasa mereka berdoa kepada Allah. Hanya saja masalahnya mereka juga menyembah, beribadah kepada selain Allah. Dari kalangan orang-orang yang telah mati, dari kalangan orang-orang saleh. Seperti Lata, ya. Ada 3 berhala Lata. Lata itu siapa jemaah? Disebut berhala. Lata itu kuburan orang saleh jemaah. Karena yalutus sawiq, yalutu maka disebut Lata karena dia yalutus sawiq, tukang membuat adonan makanan roti ya, karena orang Arab makannya itu membuat makanan yang dipersembahkan untuk para jemaah haji saat mereka berhaji saat jahiliyah. Jadi hajian itu di zaman jahiliyah sudah dikenal. Ya. Mereka mengagungkan Ka'bah. Bahkan saking mereka agungnya Ka'bah, orang-orang musyrikin dulu kalau tawaf itu telanjang jemaah. Telanjang bulat. Tidak boleh pakai kain satu helai benang pun nggak boleh. Kenapa? Mengagungkan Ka'bah. Kok bisa mengagungkan Ka'bah? Maksudnya bagaimana? Yani mereka ketika tawaf tidak mau memakai harta yang haram. Sementara kalau baju mereka khawatir bajunya itu hasil daripada apa jemaah? Hasil daripada judi, hasil daripada menjual bangkai dan semisalnya, maka mereka tidak mau pakai baju. Nah, ini tentu kesesatan tentunya jemaah. Ya. Namun mereka sudah mengenal ibadah. Jadi Lata itu adalah orang soleh, kuburan orang soleh, sehingga disebut berhala akhirnya. Dan itu subhanallah, Nabi Muhammad juga telah menyatakan bahwa kuburan beliau kalau disembah-sembah, maka kuburan beliau menjadi berhala akhirnya. Jadi kalau masalah kuburan bisa saja menjadi berhala walaupun itu kuburan orang soleh ketika disembah. Tapi kalau orang soleh ketika disembah tetap tidak menjadi berhala namanya. Walaupun orang soleh disembah. Seperti Nabi Isa disembah, tidak Nabi Isa? Disembah. Tidak boleh mengatakan Nabi Isa berhala. Tapi kalau kuburan orang soleh ketika disembah disebut berhala. Mana dalilnya? Rasul SAW berdoa kepada Allah. Kata Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathadan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan
kuburanku berhala yang disembah. Maka ini dikabul doa Nabi ini. Ya, dan juga ini atas jasa pemerintah Saudi Arabia pada zaman, dan semoga senantiasa terpelihara sampai hari kiamat. Jadi di Saudi kita tidak lihat ada orang yang nyembah-nyembah kubur Nabi, tawaf di kuburan Nabi. Karena ini berkat doa Nabi. Ya. Maka kuburan orang soleh ketika disembah menjadilah berhala. Contohnya Lata ini kuburan menjadi berhala, dia disembah-sembah oleh orang-orang musyrikin. Nah, ini yang dimaksud jahil terhadap hakikat kesyirikan. Ternyata syirik itu apa? Menyekutukan Allah dalam ibadah. Yani Allah diibadahi, selain Allah juga diibadahi. Dan hakikat tauhid jemaah, yang mana kalau kita tahu hakikat tauhid, tahu hakikat syirik. Hakikat tauhid jemaah bukan sekedar nyembah Allah. Hakikat tauhid adalah mengingkari sesembahan yang batil selain Allah. Ada orang mungkin nyembah Allah, enggak berbuat syirik, enggak dia, tapi dia tidak mengingkari sesembahan-sembahan batil selain Allah. Dia tidak ingkari orang yang menyembah kepada selain Allah. Artinya gini, kata dia, enggak apa-apa, saya enggak berbuat syirik, saya hanya nyembah kepada Allah, tapi orang mau berbuat syirik enggak masalah, silahkan, boleh-boleh saja. Nah, ini yang termasuk tidak bertauhid dengan benar. Maka ingkari kesyirikan. Kalau mampu dengan tangan, ingkari kesyirikan itu jemaah. Kalau mampu, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Ya. Dengan kekuatan seperti menendang sesajen, itu dengan kekuatan namanya. Sesajen dihancurkan. Boleh bagi yang memiliki kekuatan. Para penguasa misalnya. Adapun sebagai rakyat biasa menghancur-hancurkan tempat sesembahan selain Allah, maka yang nimbul adalah mudarat yang besar. Seperti sekarang, hilang satu sesajen, tumbuh 1000 sesajen. Perang, seolah memerangi, bahkan membuli orang-orang yang bertauhid, berakidah, yang lurus. Akibat dakwah tanpa hikmah seperti itu jemaah. Kita menyatakan tidak setuju. Namun orang-orang Khawarij nih, bahkan memuji, oh mantap itu. Kayak Nabi Ibrahim dulu. Loh jemaah, dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Rasul sendiri 12 tahun, 13 tahun di Mekah. Tidak pernah Nabi menghancur-hancurkan berhala jemaah. Kecuali ada perbuatan sahabat yang memang tidak nimbul fitnah, boleh. Saat itu anaknya siapa? Salah seorang yakni sahabat, anak pemuda syabab, ya. Dia bagaimana? Malam sembunyi-sembunyi datangi berhala, dihancurkan, diambil, diikat, ya, disatukan dengan bangkai anjing. Lalu dilempar di nungging di comberan, jemaah. Bayangkan. Jadi itu berhala nungging di comberan, diikat dengan bangkai anjing oleh salah seorang sahabat. Lalu malamnya orang tuanya, ini anaknya sendiri padahal, ya, kepada yakni berhala bapaknya. Lalu pagi bapaknya, "Loh, mana Tuhanku kok nungging koyo ngono iki?" Lang diambil, dicucinya lagi jemaah. Diambilnya, kata kurang ajar, sapa sing nginget-nginget ini? Kurang ajar, ngono to. Karena tidak dipiralkan. Nah itu loh jemaah. Jadi kalau bisa tidak dipiralkan tidak apa-apa. Ini dipiralkan, ditangkap polisi kan akhirnya, dicari-cari. Ya kan? Nah jadi dicuci lagi sama ayahnya, ditempelkan lagi di tempatnya. Malamnya diutuhan lagi sampai akhirnya berulang-ulang 3 kali. Akhirnya apa jemaah? Akhirnya bapak ini sadar. Apa sadarnya? Kamu Tuhan kok mau diikat sama comberan dan diam saja kamu ini. Berarti memang kamu ini tidak ada gunanya katanya. Lantas aku yang bodoh kok bisa menyembah kepada sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya dia masuk Islam jemaah. Nah, ini hikmah dakwah. Ya hikmah ya, ini juga hikmah. Ya, ini jangan sampai nimbul fitnah, itu saja jemaah. Jelas ya? Jadi al-jahlu bihaqiqati syirki wa awaqibihi. Kejahilan terhadap hakikat kesyirikan dan akibat-akibat kesyirikan. Dianggap hal biasa syirik itu. Padahal jemaah, kalau masuk neraka kekal loh. Antum bayangkan kekal itu seperti apa? Ya, kekal itu seperti apa jemaah? Tidak bisa membayangkan. Hatta lebih dahsyat dari sekedar bayangan, kekal itu kalau kita menghitung satu-satu pasir yang ada di alam semesta, di muka bumi ini, satu-satu kita masukkan ke botol. Kapan selesainya? Satu-satu pasir aja mah. Yang ada di muka bumi pasir, satu-satu masuk botol, masuk botol. Terbayang kapan selesainya? Terbayang tidak? Tidak terbayang jemaah. Oh, pasir loh. Belum nanti tidak seluruh di bumi pokoknya. Belum kalau membayangkan kekal lebih berat lagi dari itu.
Jadi tidak terbayangkan bagaimana azab kekal tidak pernah berhenti selama-lamanya. Itulah bagi orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Dan kejahilan kepada kesyirikan bisa terjadi hatta di zaman sahabat, jemaah. Ya. Pernah seorang sahabat, yakni Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan, ketika pulang dari peperangan Hunain, perang Hunain, itu sebagian sahabat-sahabat yang saat itu baru masuk Islam mendapati ada pohon keramat namanya Dzatu Anwat. Pohon keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi yang kebiasaan suka mengkeramat-keramatkan itu adalah perbuatan orang jahiliyah, jemaah. Sama halnya kalau sekarang ada istilah kubur keramat, pohon keramat, apa keramat. Itu orang-orang jahiliyah. Jadi mereka orang jahiliyah itu menganggap ada sebuah pohon sampai dinamakan Dzatu Anwat karena banyaknya gantungan-gantungan yang suka digantungkan apa benda-benda yang dianggap ingin berkah, ingin benda itu manjur, digantungkan di pohon itu, sehingga disebutlah Dzatu Anwat yang banyak gantungannya. Ya, pedang-pedang mereka tuh orang-orang Arab jahiliyah dulu digantungkan di pohon itu. Kalau sudah digantungkan berkeyakinan nanti akan apa pedangnya? Manjur dan ampuh. Itu. Kalau dagangan digantungkan supaya pelaris, itu yang dimaksud pohon keramat. Nah, ketika sahabat dan Rasul lewat di pohon itu, sebagian sahabat ini yang baru masuk Islam, jemaah. Makanya tidak boleh nuduh sahabat, masa sahabat sebodoh itulah. Ini sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kita-kita ini orang Islam dzatu anwat, pohon keramat. Sebagaimana mereka orang jahiliyah juga punya pohon keramat itu. Itu lewat. Maka Nabi mengatakan subhanallah, kata Nabi. Dalam lafaz Allahu Akbar. Jadi ketika kaget, ya, kaget terhadap sesuatu, maka boleh ucapnya subhanallah atau Allahu Akbar. Kalau antum melihat akhwat cantik, kaget nggak antum? Kaget, jemaah. Kaget. Nah itu kaget jangan dipelentengin terus, tapi subhanallah. Segera tundukkan lagi. Dan itu gratis, halal. Kalau cuman sekilas info. Makanya kata Nabi kepada Ali, ya Ali, la tutbi'in nadra an nadra. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa inna halaka al-ula wa laysat al-akhirah. Karena halal bagimu pandangan pertama, tapi pandangan berikutnya haram, kata Nabi. Jadi kalau ahwat kelihatan gitu apa? Cuman kalau kelihatan mungkin cantik dan semel, maka baca apa? Subhanallah. Ya. Maka kalau kaget-kaget itu baca subhanallah. Contoh jemaah, kenapa kalau imam salah bacanya subhanallah? Kenapa tidak yang lain? Tidak alhamdulillah gitu. Kenapa? Kenapa? Apa hikmahnya subhanallah? Supaya kalau dengar subhanallah imam tuh kaget. Imam tuh jadi berpikir, "Opo, kok nopo aku? Apa salah aku ini?" Makanya imam kalau ada ucapan di belakang subhanallah, imam harus mikir si. Opo iki? Pikir, baru oh iya, berarti aku kelihatan lupa ini, lupa itu. Kalau sampai salam ternyata imam tidak ingat, maka antum kasih tahunya kapan? Ya setelah salam kasih tahu, Pak Imam tadi jenengan lupa tahiyat awal. Oh ya. Apa yang terjadi? Sujud sahwi 2 kali sujud tanpa baca tahiyat. 2 kali sujud. Jadi sujud 2 kali sujud itu ya. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan 1 kali. Ya. Kalau imam yang ngeyel gak gelem, mosok sih aku ndak kok. Iya Pak Imam, mosok sih. Dan imam ndak boleh. Perhatikan jemaah ya. Imam tidak boleh ngeyel kalau ada makmum yang memberitahu, walaupun mungkin dianya merasa ndak salah. Paham jemaah? Imamnya merasa tidak salah, tapi makmum memberitahukan Pak Imam jenengan kurang serakaat. Maka selama ada 2 orang atau lebih yang bicara, maka imam harus taat turut. Sebagaimana Rasul pernah demikian jemaah. Rasul pernah sholat asar itu 2 rakaat. 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat yang lain merasa, oh mantap ini kayaknya ayat baru turun ini sebenarnya. Sehingga sebagian pada pulang duluan. Suru'an mungkin yang punya keperluan pulang duluan. Yang sop-sop belakang tuh pulang. Sebagian sahabat diam, tapi nggak ada yang berani menegur Nabi. Abu Bakar ada di situ, Umar ada, nggak berani jemaah. Menunjukkan betapa wibawanya Nabi SAW. Tapi Nabi setelah salam di 2 rakaat itu jemaah, beliau begini, menyilangkan jari begini, ya. Maka ini menunjukkan boleh. Terus beliau begini, di pojokan dekat mihrab beliau di
dekat tempat sholatnya, duduk di sebatang kayu yang terlintang di masjid saat itu. Dia gak ada yang berani ngomong, karena bisa jadi memang wahyu turun baru, yang sholat dikurangi, atau memang Nabi lupa, tapi gak ada yang berani. Ada seorang sahabat yang dikenal dengan Dzul Yadain, si pemilik dua tangan, artinya tangannya cacat, cuman dikenal hanya dengan sebab kecatatannya. Jadi boleh jemaah ya menggelari seseorang dengan kecacatannya, asal memang dianya rela ridho dan sudah dikenal. Ya, seperti si pincang misalnya, boleh asal dianya rela ridho dan sudah dikenal. Misal Pak Muhammad Sendi, Muhammad Akeh, anak si Muhammad pincang dulu. Oh iya, nah gak apa-apa Muhammad pincang. Tapi kalau menggibah, menghina, ya nggak boleh jemaah. Hanya menggelari kalau sudah dikenal. Akhirnya si Dzul Yadain ini, sahabat ini, karena dia yang mungkin merasa suka bercanda dengan Nabi biasa, ya, akrab dengan Nabi, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, hal nasaita am qasarta?" Wahai Rasul, apakah engkau memang mengqasar salat sengaja atau memang kau lupa? Perhatikan pertanyaannya. Lupa atau sengaja mengqasar? Apa jawaban Nabi? "Ma nasaitu wa ma qasartu." Kata Nabi, aku ndak lupa, aku juga enggak mengqasar. Apa? Nabi katakan, aku ndak lupa dan aku nggak mengqasar. Oh, repot nih, wis nggak lupa, nggak mengqasar, padahal sholatnya 2 rakaat. Ya itu coba. Aku ndak lupa, nggak mengqasar, tapi kok 2 rakaat. Oh, berarti memang ada kesalahan ini. Tapi cuma sahabat diam. Akhirnya Nabi pun setelah itu nanya kepada sahabat yang lain, akama qala Dzul Yadain, wahai sahabat-sahabat, apa benar yang dikatakan si Dzul Yadain? Yani bahwa aku sholat 2 rakaat. Kata sahabat yang lain, "Na'am ya Rasulullah." Maka akhirnya Nabi tidak banyak ngomong jemaah. Langsung masuk ke tempat sholatnya, beliau sholat lagi 2 rakaat dan beliau sujud sahwi ba'da salam. Sujud sahwinya setelah salam jemaah. Pertanyaannya, kenapa Nabi sujud sahwi setelah salam? Ya, karena dalam kaidahnya gini jemaah. Sujud sahwi itu dengan sebab 3 perbuatan. 1, karena kelebihan-kelebihan sholat. 2, karena kekurangan-kekurangan sholat. Kalau kelebihan-kelebihan sujud sahwinya ba'da salam. Kalau kekurangan-kekurangan sholat sujud sahwinya adalah sebelum salam. Dan kalau ragu atau lupa maka boleh ba'da atau sebelum salam. Sekarang Rasul sujud sahwinya kenapa ba'da salam? Berarti ada yang apa? Nggak. Apa jemaah? Tidak. Nabi sujud ba'da salam, sujud sahwinya karena kelebihan. Pertanyaan saya, apa yang lebih? Hah? Naam. Kalau rakaat kan sudah pas. Berapa rakaatnya berarti? 4 kan, ada yang masalah. Nabi kelebihannya salam cuma. Salam yang harusnya 2 kali ke kiri ke kanan ini menjadi berapa? 4 kali. Maka Nabi sujud sahwi ba'da salam. Nah, di sini menunjukkan para jemaah sekalian, apa yang kita sampaikan masalah ini adalah bahwa kalimat subhanallah itu disyariatkan ketika menegur imam yang lupa, agar imam itu teringat, karena lafaz subhanallah menunjukkan adanya hal yang ganjil, hal yang aneh, kekaguman. Maka Nabi aneh, kok para sahabat minta datul anwat, minta pohon keramat, wong itu kesyirikan gitu cuma. Bahkan Nabi sampai mengatakan kultum waladzi nafsi biyadih, kalian, ucapan kalian demi Allah, kata Nabi, kama qalat Banu Israil li Musa, persis seperti perkataan kaum Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa perkataan mereka? Bani Israil saat itu melihat orang sedang nyembah berhala jemaah. Lalu Bani Israil minta kepada Nabi Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah untuk kami wahai Musa, kata Bani Israil, umat Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana itu mereka tuh sedang nyembah berhala, mereka punya, kita pun punya sesembahan, buat kami sesembahan. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini orang-orang yang bodoh, kata Nabi Isa. Oh, sudah punya Allah sebagai Rabb yang disembah, minta pula sesembahan, maka kalian kaum yang bodoh. Maka tidak ada manusia yang paling bodoh di muka bumi kecuali mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah, fal insan, perhatikan perkataan mu'alif ini penting, fal insan wa in kana aliman qad yakhfa alaihi ba'du anwa'i syirki. Maka manusia terkadang nih, walaupun dia itu seorang alim, seorang kiai,
Namun terkadang mereka jahil, bodoh, tidak ngerti tentang sebagian kesyirikan. Ya. Maka antum dah heran kalau orang yang berbuat kesyirikan ternyata tokoh loh, tokoh agama, kiai, yang punya banyak umatnya, masanya gitu. Tapi kok bisa jatuh pada kesyirikan, bahkan mengajak kepada kesyirikan? Demikian. Sebab jatuhnya kepada kesyirikan karena al-jahlu bihaqiqati syirki wa awaqibihi. Kejahilan terhadap kesyirikan dan akibat daripada kesyirikan. Yang keberapa? Yang kedua. Nah. Yang kedua sebab jatuh pada kesyirikan jamaah adalah qillatul khauf minasyirik. Yani sedikitnya rasa takut dari kesyirikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim jemaah. Nabi Ibrahim itu nabi, bapak moyangnya para nabi. Tapi demikian takutnya beliau jatuh kepada kesyirikan, jatuh anak cucunya kepada kesyirikan. Antum lihat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35 para jemaah. Surah Ibrahim ayat yang ke-35. Apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku, anak keturunanku dari menyembah berhala. Subhanallah. Maka ada sebagian orang yang mentakwil maksud jauhkan dari nyembah berhala itu katanya dunia maksudnya. Karena Nabi Ibrahim tidak mungkin katanya takut nyembah berhala, nggak mungkin. Nah, ini keliru jemaah. Nabi Ibrahim mengatakan jauhkan ya Allah dari nyembah berhala, itu hakikatnya demikian. Cuman mereka nuduhnya apa? Wah, itu Wahabi memang. Kalau Wahabi pakai ayat itu ayat secara tekstual saja. Lihat hakikatnya itu ya itu katanya. Lah, ayat memang harus pada dohirnya jemaah dipahami. Kalau mau dipahami kepada makna lain ini butuh dalil. Kita tafsirkan kalau memang ada dalilnya. Jadi maksud nyembah berhala Nabi Ibrahim takut di sini betul-betul takut dari jatuh kepada kesyirikan. Makanya kata Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in mengatakan, man ya'manil bala ba'da Ibrahim. Man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi sekarang orang yang merasa aman dari jatuhnya kepada kesyirikan setelah Ibrahim demikian takutnya kepada kesyirikan? Artinya tidak pantas seorang muslim merasa aman dari jatuhnya kepada apa jemaah? Kesyirikan. Ya. Maka banyak orang yang salah juga katanya, ngapain dakwah tauhid kepada orang Islam? Orang Islam itu sudah bertauhid katanya. Tuh dakwahi orang ateis, dakwahi orang-orang yang anti Tuhan tuh katanya. Lah, salah jemaah. Kalau orang yang kafir itu sudah jelas-jelas memang manusia tahu itu kafir, itu ateis jelas. Tapi yang bahaya itu ketika orang Islam tidak tahu kesyirikan sehingga jatuh kepada perbuatan syirik dan itu disebut dianggap Islam. Ya kan jemaah? Membuat sesajen untuk orang atau untuk apa jin, itu kalau orang tidak paham disangkanya itulah Islam. Disangkanya gitu kalau tidak diluruskan, tidak didakwahkan apa hakikat tauhid, apa itu bahaya syirik jemaah. Makanya kemarin itu aneh jemaah. Yang membuat sesajen di Semeru sana itu adalah orang-orang Islam. Namun ketika ditendang kok yang marah ormas Hindu. Apa ini kaitannya? Yang buat sesajen orang Islam, ditendang oleh orang Islam. Walaupun yang nendang salah. Saya katakan yang nendangnya yang salah, bukan mengingkari kesyirikan. Mengingkari kesyirikan wajib. Namun caranya itu pengingkaran itu yang kita salahkan. Nah, yang aneh yang marah ormas Hindu. Berarti sesajen ini milik siapa sebenarnya? Milik siapa sebenarnya? Ya, kalau milik orang Hindu, ya berarti orang Islam harus sadar kenapa melakukan hal-hal seperti itu. Kalau milik Islam ya Hindu jangan marah, kan gitu. Ya, namun yang jelas bukan bagian dari Islam sama sekali. Ya, Islam mempersembahkan persembahan itu kepada Allah dengan cara yang telah disyariatkan dengan menyembelih kurban, ya, atau dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Nah. Maka para jemaah, wa hadza yujabu 'alal insan an yata'allam, maka ini wajib bagi setiap orang untuk mempelajari tauhid, wa ya'rif hatta la yaqa fi syirk wa huwa la yadri, sehingga jangan sampai jatuh kepada kesyirikan sementara dia tidak menyadari. Maka wa nahu idza qala, ketika dia berkata misalnya
saya tidak tahu itu kesyirikan, saya nggak tahu itu apa tauhid, maka berarti orang ini ada di atas kebahayaan yang paling bahaya gitu. Sungguh ini sangat berbahaya ketika orang Islam ketika ditanya apa itu tauhid, apa itu syirik, sehingga dia mengatakan tidak tahu. Bahkan ini termasuk jahlun murakkabun, termasuk jahil murakkab, kebodohan yang berganda. Kebodohan murakkab ini kebodohan kuadrat gitu. Bukan kebodohan biasa. Ya, orang Islam tidak tahu apa itu kesyirikan. Karena ayat Quran dari awal sampai akhir penuh sekali dengan penjelasan apa tauhid, apa itu syirik. Nah, demikian. Yang ketiga. Sebab jatuhnya kepada kesyirikan yang ketiga adalah hubbul ladzatil hamdi wassana'i wal madhi. Cinta dengan pujian dan sanjungan. Ya kan? Jatuh kepada syirik apa? Contohnya? Syirik kecil ya. Ria. Jadi orang kalau suka dipuji, hati-hati itu. Yang tersebab jatuhnya kepada kesyirikan walaupun itu syirik yang kecil. Namun ingat jemaah, Nabi sampai mengatakan kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi. Yang paling saya khawatirkan menimpa kalian, lebih saya khawatir lagi daripada fitnah dajjal. Padahal fitnah dajjal itu fitnah yang paling dahsyat yang akan ditimpakan nanti ke penduduk di muka bumi ini jemaah. Namun kata Nabi, aku tidak khawatir. Lebih khawatir lagi apa? Fitnah kesyirikan yang tersembunyi. Taib. Kenapa Nabi tidak khawatir umatnya kena fitnah dajjal? Walaupun Nabi mengatakan fitnah yang terdahsyat sepanjang sejarah manusia. Tapi Nabi kok tidak khawatir. Karena orang beriman akan tahu tentang hakikat dajjal. Jadi syaratnya agar selamat dari dajjal cukup dia betul-betul beriman, ada di atas pemahaman agama yang lurus, selesai. Ya. Karena kata Nabi, orang yang beriman akan tahu ketika dajjal datang sehingga dia bisa menghindar. Ya. Orang beriman tahu dia, ciri-ciri dajjal tahu, maktubun baina ainai, tertulis di antara dua matanya. Berarti dajjal matanya berapa? Dua. Tertulis baina ainai, di antara dua matanya, kaf fa ra, dalam lafaz kafir. Ini yaqruha kullu muslim kull mu'min hatta walau kana ummiyan. Terbaca semua oleh orang beriman walaupun dia buta huruf, dia bisa baca. Orang beriman dia bisa baca alif ba ta sa, dia bisa baca huruf Arab sama sekali, tapi ketika dajjal muncul dia bisa membaca kafir. Oh, ini dajjal, berarti bisa dia selamat. Adapun yang tidak bisa baca, yang tidak beriman, yang kena syubhat, maka dia akan ngikut dajjal karena tidak tahu kalau itu dajjal. Karena dajjal punya sifat-sifat ketuhanan, Pak. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan langsung. Ya. Maka orang yang tidak tahu akan jatuh kepada fitnah dajjal. Ya. Nah, Nabi lebih khawatirkan bukan itu. Karena orang beriman akan bisa baca itu dajjal, tapi yang Nabi khawatirkan orang yang jatuh kepada syirik yang tersembunyi. Apa syirik tersembunyi? Nabi definisikan dengan yakum rajul. Ya, fayusolli fayuzayyinu salatahu lima fi min man yarhu minar rijal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia salat, berdiri salat lalu perbagus salatnya dengan sebab orang melihat. Apa itu namanya? Riya. Dan riya, ikhwan, bisa jatuh walaupun orang yang sudah ngaji lama, bahkan bisa saja riya jatuh kepada orang yang sudah ngaji tauhid. Maka itu bahayanya riya. Syirik kecil itu. Ya, bisa ikhwan yang sudah ngaji pun jemaah bisa. Walaupun mungkin ikhwan yang sudah ngaji insyaallah dia tidak akan jatuh kepada syirik akbar. Dia tidak akan nyembah-nyembah kuburan insyaallah kalau orang sudah ngaji tauhid. Tapi jangan sampai dia berkeyakinan selamat dari yang namanya syirik asghar berupa riya. Ya. Banyak jemaah manusia, apalagi tabiat manusia itu suka dengan pujian. Makanya Allah memaafkan kalau pujian itu datang setelah ibadah, walaupun dia senang dengan pujian itu. Nabi mengatakan, ajil busyra mu'min. Itu adalah kabar gembira orang beriman yang didahulukan, yang disegerakan di dunia. Kalau ada orang memuji kita setelah kita beribadah. Ya, itu contohnya tadi jemaah. Ada orang yang setelah sholat mungkin, Masya Allah sholatnya tadi bagus ya, saya senang lihat orang
Sholat kayak jenengan ini. Sholatnya tuh kayak tenang, khusyuk gitu. Nggak sholat gerasa-gerusu gitu. Saya enak lihat sholat jenengan tadi. Lalu jenengan ini, teng hidungnya gitu ya. Nggak masalah. Karena jenengan nggak minta dipuji. Dan jenengan waktu sholat tadi tidak ingin dipuji, tidak. Tapi kok ada orang muji setelah itu, nggak masalah. Itu kabar gembira yang Allah segerakan sebelum kita juga nanti diberi kabar gembira di akhirat. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bukan ria, dianggap ria jemaah. Contoh termasuk jemaah, kalau ada orang nyumbang sumbangan, pembangunan masjid atau apa, itu mesti suka ngomong gini, tolong ya jangan tulis hamba Allah saja. Bisa jadi ria loh jemaah. Ngomong tulis hamba Allah, ini ingin disebut orang ikhlas. Oh iya bapak ini mantap ya, nggak gelem di. Padahal enggak apa-apa. Pulan nyumbang 5 juta, tulis Bapak Haji Zakaria, nggak apa-apa jemaah. Gak apa-apa, yang penting hati kita ini loh yang penting, asal jangan ingin dipuji. Masalah dicatat oleh panitia, enggak masalah. Bahkan bisa jadi motivasi itu. Loh, Pak Haji Zakaria loh, mek dodolan sapi toh. Tapi masjid nyumbang 100 juta. Padahal mek dodolan sapi. Lah aku konglomerat di kampung ini misalnya. Masa aku ya, jadi merasa akhirnya termotivasi, enggak pantas aku. Bapak pulan perusahaan, usahanya opo sedikit usahanya, tapi kok nyumbangnya banyak. Motivasi orang. Tapi kalau memang jenengan khawatir, maka boleh untuk menyembunyikan amal. Ya. Boleh jemaah, dan itu baik. Bagi orang yang dikhawatirkan jatuh pada riya ya, boleh sembunyikan amal, tidak masalah. Baik. Kemudian para jemaah, di antara sebab jatuh kepada kesyirikan, dan ini yang paling banyak terjadi, dan inilah sumber petaka pertama jatuhnya manusia kepada kesyirikan, adalah al-ghuluwu fis salihin. Apa artinya? Al-ghuluwu fis salihin. Mengkultuskan orang-orang saleh secara berlebihan, menghormati, mengagungkan orang saleh secara berlebihan. Dasarnya surah Nuh ayat 23. Kesyirikan pertama terjadi di muka bumi zaman siapa? Nuh. Dan apa sebabnya? Berlebihan dalam memuliakan orang saleh. Mereka mengatakan, la tadaruna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sembahan kalian, tapi jangan pula tinggalkan Wadda. Ini nama orang-orang saleh di zaman Nuh. Jangan tinggalkan Wad. Yang kedua, wa Suwa'a. Jangan tinggalkan juga Suwa'. Ini Wad, Suwa' nama orang-orang soleh. Wa Yagusa, jangan tinggalkan pula Yagus. Wa Ya'uq, jangan pula tinggalkan Ya'uq. Wa Nasra, dan jangan pula Nasr. Jadi ada 5 nama ini. Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. 5 ini adalah asma'u rijalin salih. Ini nama orang-orang soleh min qaumin Nuh, pada zaman kaum Nabi Nuh. Perhatikan ikhwan sebabnya. Falamma halaku, ketika mereka mati orang-orang soleh ini, auha syaitan, setan membisikkan ila qaumihim, kepada kaum Nabi Nuh yang mereka orang-orang soleh, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban, untuk membuat gambar atau patung orang soleh ini di mana? Di tempat-tempat mereka dulu dalam bermajelis. Ya. Sehingga nanti akan dianggap patung ini adalah ini petilasannya Wad, ini petilasannya Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini bahaya jemaah. Maka kalau bisa, tidak boleh dalam Islam ini membuat patung-patung orang-orang yang dulunya berjasa. Tidak boleh. Ya, dulunya orang soleh dibuat patungnya. Walaupun asalnya hanya sekedar untuk apa jemaah? Untuk mengenang saja. Maka setan membisikannya, buat patungnya, namai dengan namanya. Lalu jangan disembah, jangan. Kata setan, itu pinternya setan, liciknya setan, jangan disembah. Hanya untuk mengenang saja. Namun ketika yang membuat patung telah juga mati semua, tinggal generasi-generasi baru, setan bisikannya lain. Ini Tuhanmu ini. Kalau dulu ngomongnya ojo disembah, masa bernyembah berhala, jangan kata setan. Tapi giliran sudah mati orangnya dan setan ini masih hidup, setan tuh umurnya panjang ya, Mas. Ratusan tahun.
Ya. Kalau manusia sudah mati, ini setan banyak yang masih hidup. Maka dia bisikan kepada orang-orang tersebut sehingga diangkatnya ilmu, sehingga akhirnya disembah. Demikian akhirnya jemaah. Dengan sebab apa awalnya? Al-ghulu fi salihin. Ya. Taib. Kemudian berjamaah sekalian yang berikut yang keberapa? Hah? Masuk 5, ya? Ya. Ya bisalah kalau nomornya terserah antum ya. Ya, kalau nomor enggak masalah, Mas. Yang penting poin berikut. Nah, al-firaru minadz-dzam, menghindari celaan. Jadi ada orang yang menghindari celaan, menghindari bulian, jatuh kepada kesesatan, jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kebid'ahan. Makanya di sini ikhwan antum yang sudah ngaji harus tahan uji dari celaan, hinaan. Ada orang yang tidak sabar, akhirnya ya sudahlah, daripada masyarakat terus membuli, akhirnya ikut akhirnya dalam rangka menyelamatkan cacian, bulian, celaan masyarakat. Di antara orang seperti ini siapa jemaah? Padahal hatinya meyakini kebenaran Rasulullah, namun karena takut dicela, akhirnya ikut kepada agama nenek moyangnya. Itu paman beliau Abu Talib. Ya, Abu Talib. Taib. Wa minan nas yaf'alu ta'at liyafirra min dhammihim. Di antara manusia ada yang melakukan ketaatan untuk menghindari celaan manusia. Yuqatilu hatta la yuqalu anhu anahu jubban. Mereka misalnya berperang agar tidak dikatakan sebagai pengecut. Jelas ya? Jadi dia ikut perang tuh karena takut manusia, wah kamu pengecut, nggak ikut perang kamu. Jadi bukan karena Allah. Sehingga jatuhlah kepada kesyirikan dengan sebab ini. Iya kan? Berarti perangnya karena manusia, takut dicela manusia. Jatuh kepada apa akhirnya? Tidak ikhlas beribadah. Orang yang tidak ikhlas beribadah namanya syirik kepada Allah. Wa kana al-wajibu alaihi an yafirra min dhammillah. Seharusnya dia itu ikut perang takut dicela bukan oleh manusia, tapi takut dicela oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadamullahi kulluhu syainun. Karena setiap yang dicela oleh Allah maka pasti buruk para jemaah. Ya, bukan menghindari celaan manusia. Ini salah satu contoh saja seperti orang yang berperang. Maka di antara asbab terhalangnya mendapat hidayah adalah apa? Takut celaan, takut bulian dari orang lain. Enggak boleh kita beragama demikian. Biar orang mencaci, memaki, menghina, ya. Karena Rasul pun yang mulia, sudah hikmah dakwah Rasul, sudah pasti hikmah, tapi tetap mendapat perlawanan. Maka antum jangan terpengaruh dengan perkataan orang. Dakwah Wahabi ini katanya dakwah yang tidak hikmah, kasar dia. Dakwah yang tidak lemah lembut katanya. Buktinya banyak manusia menolak. Loh jamaah, manusia menolak dakwah bukan berarti dakwahnya tidak benar, tidak hikmah. Berapa banyak dakwah yang hikmah? Nabi Muhammad dakwanya sangat-sangat hikmah, tapi ditolak dengan kasar. Dituduh Nabi ini pemecah belah. Dituduh Nabi SAW adalah orang-orang yang memecah belah keluarga umat. Dituduh Nabi orang gila, orang yang sesat menyimpang. Maka kalau demikian para Nabi, para Rasul, maka kenapa kita kok kecewa? Kita harus sabar jemaah. Maka di antara prinsip yang kita senantiasa pelajari apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Selesai sudah. Ya. Baik, oleh karenanya pasti akan mendapatkan celaan, hinaan, gangguan. Maka Rasul pun mengatakan, la tazalu ta'ibatun min ummati dhahirin 'alal haq. Orang yang berada di atas jalan kebenaran itu senantiasa jemaah. Kelompok yang seperti itu akan senantiasa mendapat pertolongan. Ya. Akan selalu mendapat yakni kemenangan dari Allah. La yaduruhum, perhatikan kata Nabi. La yaduru man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencela, orang yang menyakiti, mengganggu, enggak. Jadi menunjukkan orang yang dia di atas kebenaran, di atas jalan Rasul, sunnah Rasul dan para sahabat, pasti akan mendapatkan gangguan. Ini kepastian. Maka kalau antum tidak diganggu itu belum. Tapi jangan mengharap. Jemaah, oh kalau gitu berarti minta aja sekarang. Jangan. Kalau antum dakwah nggak ada gangguan, itu maknanya berarti belum datang gangguan. Karena pasti.
Pasti jemaah. Hanya saja jangan minta gangguan, jangan minta penyakit. Tapi kita pasti sakit. Tidak ada orang yang sehat pasti sakit. Tapi jangan minta penyakit. Tapi kalau datang sakit, bersabar para jemaah. Taib. Selesai para jemaah, hanya saja satu poin terakhir yang akan kita sampaikan adalah betapa kalau kesyirikan sudah merasuk ke dalam jiwa, maka sulit untuk mengeluarkannya. Ini bahasan penting ini jemaah. Coba antum perhatikan apa yang dikatakan oleh mu'alif di sini. Beliau mengatakan, asyirku idza dakhala al-qalba sa'uba ikhrajuhu. Jika kesyirikan sudah merasuk ke dalam hati, maka sulit untuk mengeluarkannya. Fandur ila asari syirki wa uruqihi. Maka perhatikanlah bekas kesyirikan yang terjadi di zaman dulu, yang terjadi di zaman siapa? Kaum Nabi Nuh. Fa inna hadhil asnam baqiyat min yaumi ubidat. Maka berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh itu ternyata sampai sekarang masih berada. Berhala-berhala tersebut. Hatta bu'itsa Muhammad, sampai kapan berhala itu muncul? Sampai Nabi Muhammad diutus. Jadi yang namanya berhala-berhala di penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, itu berhala yang asalnya dari zaman kaum Nabi Nuh. Sampai Nabi Muhammad datang, barulah dihancurkan berhala tersebut. Namun coba bayangkan berapa lama jarak dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad jemaah. Berhala terus ada, kesyirikan itu terus ada para jemaah. Fasyirku idza waqa'a azimu rab'ihi wasyadid. Maka jika kesyirikan sudah terjadi, maka akan sangat susah, sulit untuk menghilangkannya. Fa inna Nuhan ma kamali bayanihi. Padahal Nabi Nuh saat itu yang dengan penjelasan wa nushi dan nasihat-nasihatnya, wa da'wati dan dakwahnya yang maksimal. Bagaimana dakwah Nabi Nuh? Lailan wa nahara sirran wa jahra. Nabi Nuh loh jemaah, siang malam dakwah, secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan dakwah. Berapa? Alfasanah ila khamsina aman. 1000 tahun kurang 50 berapa jadi? 950 tahun dakwahnya. Ma ajabatu illa qalil. Tidak ada yang memenuhi dakwah Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Dalam riwayat hanya yang ikut perahu saja jemaah. Kapal Nabi Nuh berapa orang? Riwayat ada yang mengatakan 12 orang. Ada yang mengatakan 80 orang. Padahal dakwahnya 950 tahun. Betapa sulit dakwah orang yang kalau sudah terasuki dengan kesyirikan. Coba antum lihat di masyarakat. Berat. Alasannya apa? Ini adat. Ini kan baik dalam rangka menghormati leluhur. Jadi akal-akalan yang main. Ya. Kita tidak minta kepada ahli kubur. Kita memuliakan orang kubur. Orang yang ada dalam kubur. Kita mendoakannya. Tidak ada. Ini peninggalan leluhur kita agar kita hidup barokah. Jadi demikian, sangat sulit untuk mengeluarkan orang dari kesyirikan. Ya. Maka wa ma dzalika agraqallahu ahlal ard. Walaupun demikian tetap Allah menenggelamkan seluruh penduduk bumi karena sebab kesyirikan. Tapi perhatikan, tilkal asnam al khamsah, 5 berhala yang 5 tadi itu tetap ada. Padahal Allah sudah binasakan. Ya, yang berbuat syirik di zaman Nabi Nuh, nggak ada lagi yang selamat kecuali yang ikut perahu Nabi Nuh saja. Tapi ternyata berhala yang 5 masih tetap ada, ya, sampai masa Nabi Muhammad SAW diutus. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita apa jemaah, betapa besarnya pengaruh kesyirikan. Idza khalatal quluba sa'uba zawaluhu. Kalau sudah merasuk ke hati, sulit untuk dihilangkannya. Kaifana asnaman ubidat ala waqti awali rusul wa ma kasaraha ila akhirhum. Bagaimana berhala yang awal disembah-sembah di zaman Rasul pertama Nabi Nuh lalu bisa dihancurkan di zaman Nabi yang paling akhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti masa yang sangat panjang ya kesyirikan itu. Nah sekarang di zaman umat Muhammad setelah berhala dihancurkan oleh Nabi, maka muncul kesyirikan-kesyirikan berhala-berhala yang baru tentunya. Maka dakwah tauhid belum selesai sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada poin penting lagi, ya hanya saja mungkin mengingat waktu. Insyaallah mungkin kapan-kapan jemaah kita bisa melanjutkan ya. Bisa melanjutkan bahasan-bahasan seperti ini dan mungkin tidak apa-apa kita sampaikan poin terakhir bahwa kesyirikan di zaman kita sekarang
lebih berat, lebih besar daripada kesyirikan di zaman dahulu. Kenapa? Dari dua sisi, jemaah. Ya. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari kondisi yang berbuatnya, dari sisi orangnya. Kalau di zaman dulu berbuat syirik itu hanya dalam keadaan lapang, keadaan senang. Tapi kalau mendapat kesulitan, gak ada di zaman dulu orang berbuat syirik. Ketika datang kesulitan, bencana besar, malapetaka besar, orang-orang musyrikin zaman dulu hanya meminta kepada Allah. Dia lupakan tuh berhala-berhala, wali-wali orang soleh, dia lupakan. Tapi giliran selamat dari bara bahaya, kembali berbuat syirik. Itu zaman dulu lumayan. Ya enggak lumayan, ya jelek juga, tapi ya lumayan. Gimana? Ya. Itu surah Al-Ankabut ayat 65 dasarnya. Fa idza raqibu fil fulki da'u mukhlishina lahuddin. Kalau mereka diombang-ambing gelombang di lautan mau ditenggelamkan oleh Allah, mereka memohon hanya kepada Allah dengan ikhlas. Gak ada mereka minta kepada selain Allah. Mereka lupakan berhala-berhala mereka. Namun falamma najahum ilal bari idahum yusyrikun. Namun ketika diselamatkan oleh Allah, mereka kembali berbuat kesyirikan. Itu satu, ditinjau dari yang berbuatnya. Tapi kalau di zaman sekarang para jamaah, subhanallah, susah senang berbuat syirik. Bahkan ketika terjadi bencana, justru mereka lebih besar berbuat kesyirikan kepada Allah. Dengan cara apa? Buat sesajen atau minta dukun-dukun untuk menindak, ya, malapetaka musibah. Dulu ketika kasus di Lumpur Lapindo dulu itu berapa banyak dukun yang didatangkan. Tetap saja ngocor itu Lapindo itu, jemaah. Ya. Yani menghilangkan malapetaka justru minta kepada selain Allah. Baik. Yang kedua dari sisi apa? Dari sisi yang disembahnya. Kalau dulu yang disembah itu hanyalah orang-orang saleh. Kalau sekarang lain, apa saja yang bisa disembah jemaah. Bahkan banyak sekarang nih manusia ya yang di India saja, konon di India itu sesembahan sampai ratusan jemaah. Ada yang anak sapi, ada yang macam-macam, kotoran sapi. Dulu ndak ada yang nyembah kotoran sapi jemaah. Mengkeramatkan, memuliakan kotoran sapi itu kan sama dengan mengagungkan. Ini bentuk ibadah. Karena hakikat ibadah itu adalah merendahkan, menghinakan diri, pengagungan kita kepada Allah, itu ibadah. Maka kalau merendahkan diri, mengagungkan, memuliakan sesuatu seperti memuliakan Allah, maka ini bentuk menyembah. Ya. Karena sampai dilumurkan itu yang namanya kotoran sapinya, bahkan sampai ada yang meminum. Kalau kotoran unta diminum, betul itu menyembuhkan jemaah, ya. Tapi kalau yang lain tidak ada dalilnya pada jemaah. Baik, ala kulli hal, demikianlah dalam kaidah musyriki zamanina asyadu syirkan min musyriki Quraisy. Orang musyrik zaman sekarang lebih besar berat daripada kemusyrikan orang-orang Quraisy atau orang-orang terdahulu. Nah, wallahu taala alam, demikian berjamaah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah saya bagikan nanti PDF ini, ya. Yang mau mencetak silahkan, dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mengkaji lebih banyak. Karena ini kitab namanya intisari pelajaran-pelajaran penting tentang tauhid. Ada 40. Itu saya bahas cuma 3 faedah. 3, berarti sisa berapa? Cuma 37 cuma. 3 faedah itu berapa jam tadi? Lumayan, hampir 2 jam. Nah, kalian antum kalikan saja. Ya, 37 kali 2 jam. Baik, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.